jadi support system saya yang paling terpenting adalah nomor satu adalah ibu saya. Semua yang penting kita balik lagi ke diri masing-masing. Dia makan nasi, saya makan nasi kok. Ya kan, nggak ada bedanya. Gimana caranya gue supaya bisa nanti tampil di arena sebaik mungkin dan gue bisa membawa harum nama Indonesia, One Pride semua di atas arena nanti. Itu yang paling gue pikirin nanti. Halo, saya Max Metino. Kali ini saya berada di Warrior Fight Camp, Warrior Mixed Martial Art, di mana di sini adalah tempatnya para petarung yang berlatih MMA untuk mengikuti ajang fighter Road to UFC. Ya, di sini salah satunya sudah ada champion kita di interim flyweight, ya, One Pride, yaitu Rama the Hellboy Supandi. Ya, halo Ram, gimana kabar lu? Sehat ya? Sehat. Udah pastilah sehat. Gimana tadi hari ini latihan ya? Terus dari kemarin sudah latihan, udah persiapan begitu panjang. Gimana nih untuk kesiapan di Road to UFC nanti? Kalau dari lu sendiri? Untuk kesiapan sih udah sangat matang ya. Jadi memang sebelum Road of the UFC ini diumumkan, memang saya juga sudah prepare latihan setiap hari dan ya seperti hari-hari biasanya latihan, nggak ada bedanya. Oke, jadi gini, biasanya orang mau tanding, mereka persiapan, ya kan? Mereka persiapan. Keuntungannya adalah kalau mereka sudah mendapatkan jadwal tanding, dia tahu lawannya. Iya, betul. Kan? Tapi ini maksudnya Rama bahwa Rama setiap hari sudah berlatih. Sudah berlatih. Tapi belum tahu lawannya kan? Belum tahu lawannya, iya. Nah, jadi artinya setelah kemarin berhasil mengalahkan Suwardi ya, di pertarungan kedua, artinya Rama tetap berlatih. Tetap berlatih dengan intensitas yang seperti pada saat mau bertanding. Iya, betul. Oke, kalau gitu artinya setiap seorang petarung kalau mau bertanding nih, mau bertanding, harusnya bagaimana gitu? Maksudnya apakah dia harus setiap saat berlatih seperti itu? Memang kalau pada saat belum tahu lawan, ya itu memang seharusnya kalau sebagai atlet harus tetap berlatih. Cuman mungkin ada yang kalau kita sebutkan persiapan umum dan persiapan khusus ya. Ya kita akan latihan persiapan umum gitu loh. Jadi kita bangun juga strength-nya, kita bangun juga teknik-teknik dasarnya kita matengin lagi. Dan memang kalau udah ketemu lawannya, misalnya kita diumumkan lawan si A, nah kita akan prepare bagaimana mengatur strategi untuk mengalahkan si A ini. Nah, ini kan lawannya Rama ini nanti yang di Road to UFC adalah seorang petarung bernama Seungguk Choi, ya, atau Choi Seungguk. Itu berasal dari Korea. Nah, tentunya ini kan petarung yang berpengalaman, ya, dan memiliki skill bagus karena Choi Seungguk ini adalah petarung yang memiliki skill komplit dan di bawah asuhan Korean Zombie, ya. Seorang kontender di UFC, ya, bahkan pernah mengalahkan Dustin Poirier. Nah, si Choi Seungguk ini dia berlatih bersama Korean Zombie. Nah, tentunya itu adalah suatu hal yang besar, ya. Big thing. Nah, bagaimana Rama mengatur, ya, latihan ini untuk menghadapi lawan lu gokil. Iya. Choi Seungguk, gimana lu hadap apa itunya? Persiapan lu? Ya, kita juga di Indonesia nggak kalah kok. Saya di sini di Indonesia latihan sama Prof Max, ya kan? Jadi semua yang penting kita balik lagi ke diri masing-masing. Dia makan nasi, saya makan nasi kok, ya kan? Nggak ada bedanya. Dan ya menurut saya latihan keras saya selama ini juga pasti ada manfaatnya untuk pas melawan Choi Seungguk ini. Kalau gue lihat dari bagaimana cara lu ngejawab, kelihatannya lu udah mulai melepas beban-beban yang, karena waktu dulu saya lihat waktu pada saat menghadapi Adi Ruminto, ya kan, itu terlihat nggak lepas. Kali ini Rama gue lihat sedikit lebih lepas. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa dulu tuh kelihatan penuh dengan beban pada saat mempertahankan sabuk, terus pada saat ini justru event yang lebih bebas.
lebih besar. Justru ini event lebih besar, tapi terlihat tingkat stresnya nggak sebesar dulu waktu mempertahankan sabuk pada saat ditantang oleh Adi Ruminto. Ya, gimana tuh Ram? Karena sekarang saya juga udah belajar dari pengalaman. Saya pernah kalah, pernah menang. Itu semua yang membentuk karakter saya sampai saya seperti ini sekarang. Iya. Nah itu pembentukan karakter. Oke, artinya title fight udah berapa kali? 3 kali ya? Udah 3 kali. 3 kali title fight. 3 kali title itu fight. Juga dengan rekor 8 kali menang, 3 kali kalah ya? Iya. Nah itu membentuk karakter. Iya, membentuk karakter dong. Oke, jadi kalau dilihat dari cara Rama menjawab, kelihatannya beban udah lepas. Kenapa bebannya bisa lepas? Apakah sudah latihan semaksimal mungkin atau ada trik lain? Satu, ya saya udah latihan sebisa mungkin, sekeras mungkin, dan saya akan memberikan yang terbaik nanti di sana. Jadi ya udah gitu loh. Kalau menang atau kalah pun saya puas karena saya udah memberikan yang the bestnya dari saya. Oke. Ini menarik sih. Nah, kita kembali lagi nih ke lawannya Rama, ya, Choi Seung-guk. Ini lawannya ini tangguh loh, tangguh. Karena kita juga ada pernah lihat videonya bersama, ya kan? Dan kita tahu dia adalah anak didik dari Korean Zombie yang dipilih langsung oleh UFC untuk mengikuti Road to UFC. Ya. Nah, bagaimana untuk membentuk mental percaya diri yang kuat untuk menghadapi lawan setangguh Choi Seung-guk? Dari tipsnya dari Rama sendiri. Tipsnya dari saya paling dasar adalah latihan sekeras mungkin, karena nanti di situ yang membentuk kepercayaan diri saya. Coba bayangin kalau misalnya saya latihannya kurang misalnya, pasti ntar bakal muncul pikiran, aduh, gue latihan ini kurang. Jadinya percaya diri juga pasti akan menurun ya. Oke, ya artinya dengan kita berlatih udah semaksimal mungkin. Kalau saya tangkap di sini Rama mengatakan bahwa yang penting saya udah latihan semaksimal mungkin, apapun hasilnya yaitu nanti di arena. Tapi di sini kita udah melakukan yang terbaik, betul, dari versi saya Rama, gitu ya. Ya tentunya juga dengan tim. Oke. Nah, jadi Rama kan udah dari tahun 2016 ya? 2016 ya, dari season 1. Dari season 1, dari pertama kali One Pride pertama ya? Iya, One Pride seri pertama ya? Seri pertama. Oke. Sudah bertarung di sana. Pada waktu itu berhadapan dengan Eduardo Utagalung. Iya, pertama. Nah, sampai dengan sekarang, artinya 2016 sampai dengan 2022. Artinya udah 5 tahun lebih di sini. Pelajaran apa yang lu dapat, pengalaman ya, yang lu ambil dari One Pride ini dan bisa ditanamkan untuk bertarung nanti di Road to UFC? Apa yang lu pelajari? Apa pengalaman ya? Apa yang lu bisa share di sini? Kalau dari pengalaman sih banyak sekali ya. Itu setiap fight itu selalu ada pengalaman, ada pelajaran, ada ceritanya, ada ceritanya. Tapi kalau secara keseluruhan, biasanya sih sekarang saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri. Oh, ya. Jadi bukan pengenalan karakter, karena kan lawan kita beda-beda ya. Oke. Lawan kita beda-beda, tapi yang paling penting adalah saya lebih mengenal diri saya. Oh, saya ternyata karakternya seperti ini nih. Karakter bertarungnya, kemudian karakter mentalnya ya. Kelebihan dan kekurangannya juga saya tahu karakter saya ini seperti apa, berat badannya bagaimana ya. Nah itu semua akan saya terapkan pada saat fight nanti di arena. Oke, itu jadi pelajaran penting, pengalaman penting yang Rama ambil dalam pertarungan OP. Ada nggak yang sangat paling berkesan buat lu? Pengalaman apa yang paling berkesan yang akan lu bawa nih, pengalaman ini akan lu bawa ke ajang Road to UFC yang menjadi salah satu tips lu deh. Ya. Trik lu, tips lu untuk nanti, oke, ini pengalaman ini nih. Dengan segudang lu punya prestasi, dengan pengalaman lu di One Pride yang lu nanti tanding di UFC, tips apa dari pengalaman itu? Ini kan penting sekali ya buat teman-teman tahu. Kalau saya ambil dari yang pertandingan saya terakhir melawan Mas Wardi,
Itu saya bisa bertarung 5 ronde dengan Mas Wardi. Oke. Dan itu juga menjadi salah satu pengalaman berharga saya nanti untuk tampil di arena. Oke. Karena kalau kita lihat dari rekornya, dia belum pernah bermain 5 ronde. Oke. Walaupun dia saya lihat memang sangat kuat dan sangat alot juga ya. Betul. Kemudian juga saya juga Tapi kan gini, sorry. Kan 3 round loh. 3 round. Pertandingannya 3 round. 3 round, ya. Artinya di sini pace-nya pasti lebih cepat. Lebih cepat dibandingkan 5 round. Iya dong. Tapi makanya saya nanti di sana saya akan habis-habisan. Apa udah siap dengan strateginya nih? Udah dong. Udah siap ya? Udah siap. Karena bertarung 5 round, bertarung 3 round itu berbeda. Iya. Totalitas berbeda. 5 round kita bisa pelajarin dulu, kita bisa coba counter dulu, kemudian kita bisa cari titik lemahnya, kita mencari tunggu. Kalau ini 3 round itu sangatlah singkat. Sangat singkat, iya. Sangat singkat. Jadi ini berbeda nih. Beda. Berbeda. Tapi tadi Rama bilang ini tips yang paling penting adalah dari pertarungan terakhir melawan Mas Suwardi. Tapi kan itu nggak apple to apple tuh, berbeda. Iya. Jadi 5 round dan 3 round gitu. Jadi sebenarnya pengalaman apa yang didapat dari Suwardi untuk dibawa ke Road to UFC? Bukan 5 roundnya ya? Bukan 5 roundnya, iya. Tapi saya apanya? bisa mengompres intensitas pertandingan 5 ronde ini menjadi 3 ronde. Maksudnya bisa menjalani full fight selama 3 ronde atau 5 ronde? Iya. Artinya Rama di sini akan keluarin semua kemampuannya. 3 round nanti. Apapun hasilnya. Untuk membawa nama Indonesia, nama One Pride, nama Camp. Ya, dalam hal ini adalah Warrior Camp dan juga semua pencinta bela diri Indonesia yang mewakili. Rama nanti mewakili loh. Iya dong. Mewakili seluruh Indonesia loh, ya kan? Juga ada PSHT juga di situ ya. Ada komunitas sinergi Jiu-Jitsu juga di situ. Ada Warrior MMA. Nah, jadi ini akan menjadi suatu pecutan semangat. Betul. Dan saya juga pasti akan mendukung Rama untuk supaya bisa memenangkan lah besok, ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal pengalaman tadi nih ya, dari teknik-teknik, sekarang kira-kira kalau dari Rama sendiri ya, apa yang bisa lu tingkatkan nanti? Apa yang pada saat kita latihan, ya, yang menurut Rama titik-titik kekurangannya, kelemahannya, apa yang perlu lu tingkatkan dari kekurangan-kekurangan itu? Kalau saya dari seluruh basicnya mungkin saya udah mulai punya semua. Oke. Paling kita akan mempertajam kelebihan-kelebihan yang saya punya untuk menghadapi Choi Sung-guk. Oke. Jadi mempertajam kelebihan dan ya harus mengadaptasi bagaimana nanti lawan di atas arena. Oke. Gini, itu kita ngomong tadi kelebihan Rama. Memang saya tahu kelebihan Rama adalah di submissionnya. Ya. Karena dari begitu banyak 11 pertarungan, ya kan, sekitar 8 kali menang, 3 kali kalah. Dari 8 kali kemenangan, 7 kemenangan diraih dengan submission. Submission, ya. Oke. Apakah artinya Rama strikingnya nggak bisa diandalkan? Bisa dong. Oke. Karena terlihat jarang sekali mencoba melakukan finish dengan ground and pound, striking, pukulan atau tendangan. Itu kenapa gitu? Karena memang kalau pada saat di arena saya mendapatkan kesempatan untuk mengfinish lawan, ya akan saya finish. Oh, artinya bukan mencoba dengan ego saya mau menunjukkan saya striker atau menunjukkan bahwa saya seorang grappler, tapi di mana ada celah diambil. Karena saya sudah berpengalaman dulu. Saya mencoba ego saya harus meng-knock out lawan, malah akhirnya bermainnya kurang pintar. Iya, saya tahu sih. Waktu lawan siapa mungkin bisa dijelasin, saya tahu, tapi ya teman-teman di sini mungkin bisa dijelasin pada saat keluar ego itu dan mau mencoba baku hantam ya, mau melakukan finish dengan striking itu pada saat lawan siapa ya? Terakhir Adi Ruminto. Selain itu ada lagi? Erpin. Pada saat lawan Erpin makanya juga, pada saat lawan Erpin kalah angka ya? Kalah angka. Dan Adi Ruminto juga kalah angka. Oke. Walaupun pada saat berhadapan dengan Erpin, saya melihat ada waktu Rama melakukan takedown, single leg takedown dengan
leg trip ya. Leg trip ya. Pada saat itu kan Ervin melakukan pelanggaran yang tidak dilihat. Iya. Itu bagaimana rasanya? Nah itu saya juga karena saya nggak tahu. Itu kan waktu mau dibanting, Iya. tiba-tiba malah terbanting dan malah terbalik saya di bawah. akhirnya menyebabkan Iya, pecah sampai ya. pecah. Dan Karena itu, benturan headbutt. Iya, dan itu membuat saya juga secara mental saya kaget. Wah, hebat banget nih orang udah mestinya jatuh di bawah. Iya. Tapi bisa ngebalikin saya dengan nggak tahu teknik apa karena saya kan nggak lihat dari samping ya. Ya, nggak lihat dari ya sudut penonton. Saya kan cuman fight, taunya bisa tiba-tiba di bawah. Oke. Gitu. Oh, kaget jadinya. Kaget pada saat itu. Tapi begitu dilihat tayangan, adem lagi, tenang lagi. Tenang lagi. Dan cuman itu juga pelajaran buat saya. Oke. Kalau misalnya saya gagal take down ataupun take down, saya nggak boleh berkecil hati ya. Saya harus terus. Oke, tadi sorry ya. Tadi adalah Rama membahas tentang kekuatan Rama. Kekurangannya, kelemahannya. Kelemahan saya. Iya. Kelemahan saya itu kalau saya misalnya tidak bisa berpikir jernih nanti di atas arena. Oh, jadi mood ya. Pada saat lu bertanding tergantung mood nih. Iya. Nah, itu memang begini ya. Ini sebagai seorang petarung tuh gak sesimpel itu. Betul. Ya, selain kita sudah melakukan teknik latihan, ya striking, takedown, wrestling, MMA, ground and pound, juga ada faktor mental. Mental ya. Mental ya. Nah, mental juga ada gizi. Ada mental. gizi, juga ada medis kesehatan. Iya. Nah, itu menjadi pendukung dan satu lagi faktor eksternal, keluarga. Ya kan? Itu kan ke mental larinya. Iya, keluarga ataupun sahabat ataupun pacar dan lain-lain itu mesti satu kesatuan yang komplit ya. Iya. Makanya pada saat kita melakukan persiapan, kita mesti mengkomunikasikan dengan semua aspek supaya mereka bisa menjadi supporting system kita. Iya. Betul. Oke. Nah, sekarang saya juga pengen tahu lebih dalam ya. Ini mengenai Rama sendiri. Pada saat Anda dipanggil oleh UFC ya, yang tentunya di sini dipilih oleh langsung matchmakernya Sean Shelby ya, langsung ditunjuk langsung dari UFC matchmaker Sean Shelby bahwa Rama akan mengikuti Road to UFC, di mana ini menjadi sejarah pertama kalinya di Indonesia ya, pertama kali di Indonesia fighter Indonesia akan berlaga di event yang diselenggarakan oleh UFC. Lu gimana rasanya? Menarik sih ini. Kayak enggak, lu begitu dengar kabar. Waktu itu emang dari saya sih kabarnya. Itu apa yang ada di rasa ya, di kepala, di hati itu gimana rasanya? Ya udah, ayo aja gitu loh. Karena kan kita juga udah prepare gitu loh. Suatu saat nanti kalau kita go internasional, ayo kita hadapin. Iya, ayo. Gitu. Maksudnya gini, senengkah, takutkah, apakah gitu? Senang dong, senang. Oke, memang gini, saya juga selalu mensupport dia untuk suatu hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi dalam hal ini saya tahu nih si Rama ini memang nggak cuman di One Pride, dia suatu saat dia akan bertarung mengejar mimpinya yang tertinggi. Ya. Tentunya impian tertinggi semua MMA fighter di dunia ya adalah UFC ya. Di UFC. Ya adalah ya tentunya juara UFC, tapi di sini bisa masuk event yang diselenggarakan UFC aja, ini udah merupakan suatu prestasi gitu loh. Jadi nah sekarang yang saya pengen tahu, ini kan Rama udah dipanggil, lu kan udah dipanggil ya. Berapa besar ambisi lu untuk bisa menjadi juara? Apakah lu di sini hanya lu pengen yang penting gue ikut? Apa lu pengen memenangkan Road to UFC ini untuk nanti bertanding di Las Vegas, di Nevada ya, di UFC-nya langsung nanti, gitu loh. Berapa besar keinginan lo? Besar banget, Prof. Ya karena itu saya berlatih habis-habisan untuk event ini. Oke, berarti artinya besar sekali. Lu udah totalitas ya? Totalitas. Ada nggak keraguan? Aduh, lawan gue jago nih nanti. Gue pokoknya asal bisa tanding sekali aja cukup. Atau ini mimpi gue akan kejar apapun yang terjadi. Dia manusia, gue manusia. Apa bagaimana? Ya gue akan kejar mimpi gue. Ini kan mimpi gue selama ini. Iya, gue tahu sih. Oke, gitu ya. Jadi tentunya senang ya. Senang sekali. Ya. Apa begitu dapat kabar itu? Maksudnya gue mau tahu perasaan lu gitu. Perasaan lu. Bukan ya kalau gue tahu bahwa lu ayo gitu. Gue tahu. Tapi deep down di situ pada saat lu dapat kabar ini, apa sih yang ada di benak lu gitu loh? Yang di benak gue cuma satu sih. Gimana caranya gue supaya bisa nanti tampil di arena sebaik mungkin dan gue bisa membawa harum nama Indonesia, One Pride semua di atas arena nanti. Itu yang paling gue pikirin nanti.
Bermain sebaik mungkin. Bermain sebaik mungkin. Ya harus. Karena gue yakin kok. Gue yakin. Gue yakin lu akan menunjukkan semua kemampuannya. Ya, terlepas itu menang atau kalah, tapi adalah suatu prestasi besar. Lu sudah bisa bermain di Road to UFC. Iya. Menang atau kalah itu adalah bonus. Yang terpenting adalah pelajarannya dan pengalamannya. Dan ingat, begitu nanti jatuh, lu harus memanjat lagi lebih tinggi. Kalau lu memenangkan pertandingan, ya kan, lu harus belajar humble, down to earth untuk belajar lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi, dan untuk mencari prestasi di babak berikutnya, gitu kan? Oke. Nah, sekarang gue mau bicara mengenai support system, ya. Bicara mengenai supporting system ini adalah hal yang sangat penting. Ya, yang gue pengen tahu, selama ini siapa aja sih yang menjadi support system dari Rama Supandi The Hellboy? Yang jadi support system saya yang paling terpenting adalah nomor satu adalah ibu saya. Ibu saya paling penting karena dia yang sambil minum ya gue ya. Ya. Karena dia yang menyediakan di rumah, yang mengurus saya, menyediakan saya makanan, dan selalu ada saat saya jatuh juga ibu saya selalu yang mendukung saya. Oh, mama itu, ya. Mama itu nomor satu. Kemudian juga ada tante, denger nih tante, anaknya bangga banget tuh sama tante. Oke, terus lanjut. Terus juga ada semua teman-teman yang teman-teman dekat saya yang mensupport saya. Kemudian ada tim, pelatih, semuanya itu menjadi support system yang mendukung saya untuk nanti tampil yang baik di atas arena. Oh, jadi ada mama, ada teman, ada tim, pelatih, ya, dan lain-lain. Oke, itu menjadi supporting sistemnya Rama ya. Menarik sih ya. Jadi memang begini. Kalau menurut saya, Ram, seorang juara itu bukan datang dengan sendirinya. Iya. Tapi seorang juara itu datang karena keterlibatan teman-teman yang ataupun tim yang melakukan support secara total. Betul. Karena saya melihat MMA ini bukan hanya pertarungan individual, tapi melihat ini sebagai pertarungan tim. Karena kalau Rama menang, bukan saya doang yang menang. Hanya Rama doang yang menang. Nah, tapi tim menang, ya kan? One Pride juga menang, Indonesia juga menang, membanggakan kita semua. Tuh. Tapi Ram, hasil menang atau kalah, kita tetap bangga kok sama Rama. Iya. Jadi lakukanlah yang terbaik, gitu ya? Iya, siap. Jadi mengenai support system, ada lagi nggak nih yang lain? Udah sih, paling itu aja sih. Kalau dari saya, support system. Nah, saya pengen tahu nih, apa aja yang sudah mereka berikan untuk Rama dalam Road to UFC ini? Ini orang-orang ini. Dari orang tua dulu ya? Iya, boleh. Bebas. Ya. Kalau dari orang tua sih, dia kasih semuanya lah. Kasih waktu. Kadang-kadang juga kan nyiapin makan. Nyiapin makan. Dan terus urusan sehari-hari. Dan yang paling penting, mereka bisa menghadapi mama saya bisa menghadapi emosi saya gitu. Kadang-kadang nih lagi bete. Iya, lagi bete, lagi ini karena kan persiapan itu nggak mudah. Iya. Kadang-kadang mentalnya naik turun. Belum lagi pada saat capek, lelah, ya kan? Iya. Ya itu juga pasti di rumah kan namanya orang tua kayak aduh, anak gua begini banget ya gitu loh. Kayak lagi capek banget. Ya itu harus penuh pengertian. Oh, jadi walau hebat nih tante nih. Tante bisa mengerti bagaimana moodnya Rama, keperluannya Rama melakukan support. Ya, jadi udah kayak superhero lah. Nah, superhero ya. Ya, mama kita superhero kita ya. Iya, betul. Itu statement yang bagus dari Rama, saya suka sekali. Jadi ada pesan-pesan nggak buat mama ataupun tim-tim yang mensupport Rama? Ya, untuk mama sih tenang aja mah. Rama nanti di sana akan bermain sebaik mungkin dan doakan Rama yang terbaik. Wih, mantap. Oke, kelihatannya saya Profesor Max Metino mewakili seluruh rakyat Indonesia, pencinta bela diri Indonesia, mewakili One Pride MMA, juga mewakili Warrior Fight Camp, mewakili semua ya yang mendukung Rama untuk menjalani pertarungan sebaik-baik mungkin di UFC Singapura ya, tanggal 9 Juni 2022
ya di indoor stadium kalau nggak salah. Oke. Jadi kita akan mendoakan Rama yang terbaik dan Rama akan bertarung 3 ronde di situ full ya. Full dengan seluruh kemampuan yang akan diberikan gitu ya. Iya. Oke. Semoga Rama akan berhasil nih. Harus berhasil. Oke, kalau gitu Sobat One Pride, sekian dulu spesial interview ya bersama Rama the Hellboy Supandi ya. See you on the next One Pride. See you on the special ya. See you on the next special interview. Oke, ya. dari sini ke situ ke situ. Oke, langsung ya, closing ya. See you on the next special interview. Oke. Oke, dari sini ke sana ya. Dari sini ke master. Baiklah ya, dari baiklah ya. Dari yang closingnya aja. Dari closing aja ya. Oke. Baik, Mas Sobat One. Dari see-you-nya ya. Iya. Apa dari baiklah sobat? Baiklah aja. Sobat tuh, mereka sobat. Dari baiklah sobat aja biar gampang. Oke, baiklah Sobat One Pride, sekian spesial interview bersama Rama the Hellboy Supandi bersama saya Max Metino. Oke, see you on the next special interview episode One Pride untuk Indonesia.